Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di Movie YZ. Pada video kali ini, kami akan mengulas alur cerita dari film yang berjudul Don't Tell a Soul. Film ini dirilis pada tahun 2020 dan menceritakan tentang kisah kehidupan dari seorang kakak dan adiknya yang telah mencuri uang dari seorang lansia. Dan karena pencurian itu, mereka dihadapkan dengan situasi yang mengancam nyawa mereka. Bagaimana kelanjutan alur ceritanya? Mari perhatikan dan dengarkan alur selanjutnya. Film dibuka dengan pencurian yang dilakukan oleh kakak beradik bernama Matt yang berumur 17 tahun dan Joey berumur 14 tahun kepada rumah seorang lansia. Mereka melakukannya karena untuk membiayai ibu mereka yang sekarat karena penyakit kanker paru-paru. Mereka merupakan anak yatim dikarenakan ayahnya telah ditembak oleh seseorang ketika ayahnya sedang mabuk-mabukan. Seorang petugas bernama Dave Hamby yang mengetahui hal itu dengan segera mengejar mereka menyusuri hutan. Namun, ia terjatuh ke dalam sumur tua yang memiliki kedalaman 6 meter. Matt bersikeras meninggalkan Hamby di dalam lubang supaya mereka tidak diserahkan ke kantor polisi. Joey yang merasa bersalah karena telah membiarkan Hamby terperangkap di dalam lubang, dengan teratur mengunjungi Hamby sambil membawakannya air, makanan, walkie-talkie, dan kantong tidur. Ketika Matt mengetahui adiknya telah memberikan bantuan kepada Hamby, Matt dengan segera menemui Hamby lalu memberikan air seninya ke kepala Hamby guna menegaskan jika ia lebih berkuasa daripada Hamby dan bisa melakukan apapun yang ia inginkan kepada Hamby. Dan beberapa hari kemudian, Matt yang mengetahui jika Joey masih bertemu dengan Hamby, ia kemudian mencari tabung pestisida dan menjatuhkannya ke dalam lubang guna membunuh Hamby. Joey yang mengetahui hal itu berusaha untuk menghentikan Matt, namun ia tidak berhasil. Pada malam harinya, Joey mengetahui jika uang curian mereka untuk pengobatan ibunya telah dimanfaatkan oleh Matt untuk mengadakan pesta motel. Matt yang kesal karena adiknya menasihatinya, ia menganggap dengan memberitahukan kepada pengunjung pesta bahwa Joey telah mencuri dari seorang lansia. Joey yang kesal karena kakaknya telah berbohong, membalas dengan mengungkapkan bahwa Matt dengan sengaja telah membunuh seorang satpam menggunakan gas beracun. Matt yang kesal kemudian mengancam Joey dengan memberikan kekerasan kepadanya. Joey yang ketakutan kemudian berlari menuju rumahnya. Setelah sampai, ibunya bernama Carol sedang menonton program berita TV yang menjelaskan bahwa seorang pria bernama Randy telah menjadi buronan karena telah membunuh istri dan anak-anaknya. Joey yang menyadari jika pria itu mirip dengan Hamby, kembali menuju lubang tersebut dan mendapati Hamby selamat dari gas beracun. Dikarenakan masker yang tak sengaja dijatuhkan oleh Joey ketika menghadang Matt. Joey yang menanyakan kebenaran berita dari TV kepada Hamby dibenarkan oleh Hamby. Hamby mengakui jika dirinya sebenarnya adalah Randy dan ia telah mencuri seragam satpam, dan alasan ia mengajar Joey dan Matt hanyalah untuk mengambil uang yang telah mereka curi.
Jui menawarkan akan menyelamatkan Randy dari lubang dengan imbalan bantuan untuk dapat menghukum Matt. Randy pun menyetujuinya. Jui membawa Randy pulang ke rumahnya usai menggunakan tali untuk mengeluarkannya dari lubang. Carol yang mengenai Randy dari berita TV terkejut jika Jui membantu Randy kabur. Di waktu yang sama, Matt melaporkan Jui sebagai pencuri pada petugas polisi yang sedang menyelidiki perampokan rumah seorang lansia. Matt menemani keduanya menuju rumahnya. Ketika akan sampai, mereka berpapasan dengan truk milik ayah Matt yang sedang dipakai oleh Randy. Randy yang mengetahui jika Matt berada di dalam mobil polisi dengan segera turun dan menembak kedua polisi. Namun, Jui menghentikannya ketika akan membunuh polisi itu. Setelah itu, Jui dan Randy membawa Matt menuju lubang di hutan. Usai memaksa Matt masuk ke dalam sumur, Randy memaksa Jui meneriakkan makian kepada saudaranya. Lalu Randy mendorong Jui masuk ke dalam lubang yang sama dengan Matt. Matt yang kesal dengan Jui kemudian menghajarnya sampai pingsan. Ketika Randy akan melarikan diri, ia bertemu dengan Carol, ibu dari Jui dan Matt, yang sedang menodong senjata ke arahnya. Mengetahui jika anaknya telah dimasukkan ke dalam lubang oleh Randy, ia kemudian mengungkapkan jika ia telah membunuh suaminya yang kasar dengan menggunakan senjata yang ia pegang, dan akan melakukan hal yang sama kepada Randy. Usai percakapan keluarganya yang bermasalah, Carol kemudian menembakkan senjatanya ke arah Randy dan membunuhnya. Scene berganti kepada Jui dan Matt. Matt yang ketakutan karena mengira telah membunuh saudaranya dengan cepat berusaha membangunkan Jui. Jui akhirnya terbangun dan mereka berpelukan ketika Carol datang menyelamatkan mereka. Film pun berakhir dengan bahagia. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.